Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai dengan ayat 42. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kemarin kita diajak untuk mencintai sesama. Lalu hari ini kepada kita diperlihatkan bagaimana mencintai Tuhan. Cara terbaik untuk mencintai Tuhan adalah mendengarkan Dia, seperti yang dilakukan oleh Maria. Duduk di dekat kaki Yesus layaknya seorang murid. Maria melakukan apa yang diinginkan Bapa, yaitu dengarkanlah Dia. Sesungguhnya mendengarkan adalah hal pertama yang Tuhan inginkan dari kita. Hukum cinta kasih didahului dengan perkataan, "Dengarlah, hai orang Israel." Amatlah logis bahwa nanti setelah kita mendengarkan apa yang Tuhan inginkan dari kita, barulah kita dapat melaksanakannya. Dengan demikian, tindakan yang kita ambil berdasarkan pada kehendak Tuhan, bukanlah kehendak manusia semata. Rasul Paulus juga demikian. Setelah mendengarkan Tuhan di jalan ke Damsyik, Paulus menyingkir ke tanah Arab. Kita tidak tahu apa yang dilakukannya di sana. Apakah dia pergi bertapa atau mewartakan Injil? Yang pasti, Rasul Paulus mengambil jarak dengan yang lain, supaya apa yang dilakukannya tidak berdasarkan pertimbangan manusia, tetapi semata-mata kehendak Tuhan. Sejauh manakah keputusan dan tindakan kita dilandasi oleh kehendak Tuhan?
Jawabannya, kita tergantung pada sejauh mana kita mengambil waktu untuk mendengarkan Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, semoga firman-Mu selalu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.